Tiga hal yang marketer telah ketahui di dalam digital marketing mereka. Pada saat kita melakukan digital marketing, kita mengharapkan hasil yang bagus, hasil yang bisa memberikan return yang baik dalam bisnisnya kita. Tapi ada alasan kenapa banyak pemasar, banyak marketer yang tidak mendapatkan hasil yang bagus dan mereka tidak mengetahui ketiga hal ini. Oke. Penyesalan soal datang terlambat. Karena itu Anda bisa mendengarkan apa yang akan saya bagikan untuk meningkatkan hasil dari kampanye Anda secara online. Setiap pemasar mengetahui untuk mulai memasarkan, mereka perlu mengetahui siapa target audiens yang tepat, memberikan penawaran yang tepat, serta mereka menggunakan cara yang tepat. Setuju? Oke. Target audiens tepat, penawaran tepat, cara yang tepat. Ini adalah kunci sukses untuk meningkatkan penjualan melalui pemasaran, melalui marketing. Tapi kenapa masih banyak orang yang gagal dalam mengeksekusi digital marketingnya mereka? Nah, beberapa saat yang lalu saya berdiskusi dengan seorang calon pelanggan yang dia bertanya bagaimana caranya untuk memasarkan secara online. Karena saat itu mereka sudah punya bisnis yang berjalan secara offline dan dia ingin mengembangkan bisnisnya secara online. Dia udah memperlihatkan, dia udah menjelaskan produknya seperti apa yang dilakukan secara online. Tapi pertanyaannya dia adalah bagaimana caranya supaya meningkatkan hasilnya karena masih jauh dari ekspektasinya mereka. Siapa punya pertanyaan yang sama dengan bisnisnya Anda? Kenapa, apa yang salah dari bisnis saya yang sudah berjalan secara offline yang ingin dibawa ke dunia online, tapi hasilnya kenapa di online ini nggak sebagus di dunia offline? Dan itu yang akan saya bahas di dalam video kali ini atau dalam podcast kali ini. Oke. Saya akan bagikan 3 hal yang saya juga bagikan pada mereka yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil intisarinya yang bisa diterapkan dalam bisnis teman-teman. Yang pertama adalah sales funnel. Karena kita berbeda dengan berjualan secara offline. Pada saat kita berjualan secara offline, secara tradisional, biasanya kita memiliki sebuah tempat dan di tempat tersebut biasanya ada orang yang membantu kita dalam melakukan penjualan. Oke. Jadi kalau misalnya pelanggan bertanya sesuatu, ada orang yang bisa ngejawab pertanyaan itu apa. Semakin bagus pertanyaannya, maka keinginan untuk membelinya akan semakin tinggi. Betul? Ya, atau yang biasa kita bilang sebagai handling objection. Kayak menjawab pertanyaan dari para pelanggan. Nah, di dunia online, apa yang dilakukan? Di dunia online, mereka beranggapan bahwa orang akan melakukan hal yang sama. Padahal kita harus mengerti bahwa di dunia online pelanggan kita hanya berbicara dengan layar. Jadi itu ada satu arah, pembicaraan satu arah. Pelanggan kita antara tertarik dengan apa yang kita tawarkan di layar tersebut atau mereka akan keluar tanpa perlu bertanya apapun. Oke. Oleh karena itu bagian yang sangat penting di dalam digital marketing adalah membangun sales funnel yang tepat. Sales funnel yang baik. Karena kita mengerti bahwa orang pada saat mereka masuk ke dalam halaman penawarannya kita, mereka bisa tertarik atau mereka kalau tidak tertarik, mereka akan keluar secara langsung. Disitulah bagaimana kita mendesain, bagaimana kita mengisi apa yang ada di dalam sales funnelnya kita menjadi bagian sangat penting di dalam pemasaran secara online. Mudah-mudahan Anda sudah membuat sales funnel yang benar. Kalau sudah membuat sales funnel yang benar, sales funnel yang bagus didesain dengan sangat menarik, tapi masih ada hal yang perlu dioptimasi. Apa yang berikutnya? Yang kedua, setelah yang pertama adalah sales funnel, yang kedua adalah bagaimana caranya kita menemukan pelanggan yang tepat secara online. Kebanyakan dari para pemasar menggunakan platform yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Yang paling populer mungkin Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Pertanyaannya adalah apakah calon pelanggan mereka ada di sana? Jawabannya adalah ada. Oke, jawabannya selalu ada di sana. Kenapa? Karena gak peduli siapa mereka, baik mereka yang CEO level atau mereka yang di posisi paling bawah gitu ya. Mereka menggunakan platformnya yang sama, menggunakan YouTube, menggunakan Facebook atau Instagram atau TikTok atau Twitter. Oke, mereka semua ada di sana. Namun, yang perlu kita perhatikan bukan dari platformnya, tapi bagaimana cara kita mendekati kepada mereka.
Karena behaviornya mereka atau kebiasaannya mereka menggunakan sebuah platform akan sangat berbeda. Dan pada saat kita menawarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dari platform tersebut, hasilnya bisa menjadi sangat jauh atau hasilnya bisa menjadi tidak baik untuk bisnisnya Anda. Jadi selain sales funnel, Anda harus mengikuti penawaran apa yang menarik untuk platform tertentu. Oke, nggak semua platform sama, jadi Anda harus bisa melihat apa yang perlu Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja dari platform tersebut. Oke, itu ada yang kedua. Jadi yang pertama tadi sales funnel, yang kedua adalah menggunakan platform dan penawaran yang tepat. Yang ketiga adalah Anda perlu menghitung ROAS dari bisnisnya Anda. Apa itu ROAS? Return on Ad Spend. Pada saat kita melakukan pemasaran secara online, langkah paling cepat yang pengen saya sarankan pada teman-teman semua adalah menggunakan iklan. Bagaimana caranya kita menggunakan iklan untuk mendatangkan pengunjung masuk dalam bisnisnya kita? Iklan sangat penting, iklan sangat bagus, dan Anda perlu menggunakan iklan tersebut. Tapi bukan sembarang kita pasang iklan di dunia online. Anda harus tahu bagaimana caranya menghitung return on ad spend. Bagaimana pengembalian dari iklan yang kita keluarkan. Apabila pengembalian tersebut positif, maka Anda bisa menggunakan budget iklan yang lebih besar untuk mendatangkan pengunjung yang lebih banyak dan meningkatkan bisnis Anda masuk ke level yang berikutnya. Jadi itu ada 3 hal yang bisa saya bagikan pada teman-teman semua. Satu, sales funnel. Kedua, menggunakan platform yang tepat dengan penawaran yang tepat. Yang ketiga, teman-teman mengerti tentang ROAS, return on ad spend. Okay? Dan saya ingin membahas lebih detail mengenai semuanya ini, bagaimana kita mengaktifasi digital marketing secara lebih detail. Saya akan mengadakan webinar selama 2 jam, Digital Marketing Activation Webinar. Anda bisa mencari informasi lebih jelasnya menggunakan link yang ada di bawah dari video ini atau dari audio ini. Sampai jumpa di video berikutnya.